CR7 hengkang 2026, Al Nassr cuma transit, Presiden Sevilla serang Real Madrid, ada apa? Australia krisis pemain, timnas Indonesia makin diuntungkan. UEFA larang Uncen pakai jersey merah, aturan aneh. Halo football lovers, sebelum lanjut ayo subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu jadi yang pertama tahu kabar terbaru dunia sepak bola dari kami. Terima kasih. Kasus hukum yang menjerat bek muda Real Madrid Raúl Asensio memasuki babak baru. Pengadilan Spanyol resmi menolak banding yang diajukan terkait kasus penyebaran video seksual melibatkan anak di bawah umur. Kasus ini bermula pada September 2023 ketika 4 pemain muda Madrid, 3 dari Madrid C dan 1 dari Madrid Castilla ditahan atas dugaan keterlibatan dalam perekaman serta penyebaran video tanpa izin. Insiden ini terjadi di Kepulauan Kanaria pada Juni 2023. Meski sempat dilepas setelah penyelidikan awal, kasusnya terus bergulir. Asensio yang musim ini mendapat promosi ke tim utama akibat badai cedera di lini belakang, El Real mengajukan banding agar penyelidikannya dihentikan. Namun, keputusan terbaru pengadilan memastikan bahwa penyelidikan terhadapnya akan terus berlanjut. Presiden Sevilla Jose Maria del Nido Carrasco melontarkan kecaman keras terhadap Real Madrid terkait perlakuan mereka terhadap wasit. Dalam pernyataan ini dikutip Cadena SER, Del Nido menyebut Los Blancos berusaha mendominasi dan mempengaruhi wasit demi keuntungan mereka sendiri. Bahkan ia menuduh Madrid sedang menghancurkan sepak bola Spanyol dengan sikap yang dianggap tidak sportif. Pernyataan ini semakin memanaskan hubungan Sevilla dan Madrid yang belakangan memang kurang harmonis, terutama setelah beberapa keputusan kontroversial yang terjadi dalam pertandingan mereka. Pernyataan Del Nido memicu reaksi beragam dari publik sepak bola Spanyol, dengan sebagian mendukung dan sebagian lainnya menilai pernyataannya berlebihan. Moise Kean kembali menghadapi perlakuan rasis, kali ini setelah laga Inter Milan versus Fiorentina. Dalam pertandingan Serie A yang berakhir 2-1 untuk kemenangan Inter, Kean tampil sebagai starter namun gagal mencatatkan tambahan ke gawang. Seusai laga, ia menerima banyak pesan bernada rasis di media sosial. Kean mengunggah bukti komentar-komentar tersebut di Instagram dan menuliskan, "Ini masih terjadi pada tahun 2025. Fiorentina langsung mengambil tindakan dengan melaporkan akun-akun rasis itu ke pihak berwenang." Inter Milan pun menyatakan solidaritasnya, menegaskan bahwa mereka menentang segala bentuk diskriminasi. Kasus ini kembali menyoroti isu rasisme di sepak bola yang meski terus diperangi, tetap menjadi masalah serius. Antony mulai menemukan performa terbaiknya di Real Betis. Pemain pinjaman dari Manchester United ini tampil impresif sejak kedatangannya di awal 2024. Dalam 2 laga perdananya, ia mendapat penghargaan Man of the Match, bahkan mencetak gol pertamanya sejak September 2024 dalam kekalahan 2-3 dari Celta Vigo. CEO Betis Ramon Alarcón kini memberi sinyal bahwa mereka terbuka untuk mempertahankan Antony lebih lama. Kontrak peminjaman ex-winger Ajax ini memang tidak memiliki opsi pembelian, tapi komunikasi antara Betis dan MU berjalan baik. Dengan performanya yang mulai membaik, Antony berpeluang tetap di Spanyol musim depan. Apalagi nilai pasarannya kini jauh menurun dari harga awal 95 juta euro menjadi hanya 20 juta euro menurut Transfer Market. Cristiano Ronaldo tetap bertahan di Arab Saudi. Bintang Portugal itu telah mencapai kesepakatan dengan Al Nassr untuk memperpanjang kontraknya hingga 2026. Sebelumnya, kontrak CR7 dijadwalkan habis di akhir musim ini. Namun, menurut laporan AFP, salah satu petinggi Al Nassr mengkonfirmasi bahwa perpanjangan kontrak akan segera ditandatangani dalam beberapa hari ke depan. Keputusan ini tidak mengejutkan mengingat kontribusi besarnya untuk klub baik dari sisi permainan maupun dampak komersial. Sejak bergabung pada Januari 2023, Ronaldo telah mencetak puluhan gol dan menjadikan ikon besar di Liga Pro Saudi. Dengan bertahannya CR7, Al Nassr tetap memiliki salah satu pemain terbaik dunia dalam skuad mereka untuk setidaknya 1 musim lagi. Cedera panjang tidak membuat Rodri jera.
Gelandang Manchester City itu justru menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan seorang atlet. Sejak September, Rodri harus menepi akibat cedera ligamen lutut yang cukup serius. Namun kini kondisinya berangsur membaik. Pemenang Ballon d'Or 2024 itu bahkan sudah bisa beraktivitas tanpa bantuan kret. Baru-baru ini ia terlihat menghadiri Super Bowl di New Orleans, Amerika Serikat dan berbicara tentang cederanya. Saya selalu berpikir positif. Ini adalah bagian dari perjalanan seorang atlet, ujar Rodri kepada Sky Sports. Saya memanfaatkan waktu ini untuk hal lain seperti lebih banyak bersama keluarga dan fokus memperbaiki kondisi fisik. Saya akan kembali lebih kuat. Tanpa Rodri, Manchester City seperti kehilangan keseimbangan. Pasukan Pep Guardiola kini tertinggal di perburuan gelar Premier League dan terancam gagal lolos ke fase gugur Liga Champions. Jelang duel Australia versus Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, kabar buruk menghampiri The Socceroos. Beberapa pilar utama mereka dilaporkan mengalami cedera serius. Nestori Irankunda harus menepi setelah mengalami cedera parah saat membela Grasshoppers melawan Lugano. Sementara itu, Jordan Boss juga mengalami cedera hamstring dalam laga Waterloo kontra Standard League. Pukulan terbesar bagi Australia adalah absennya kiper andalan mereka, Matthew Ryan, yang mengalami cedera pinggul jelang laga Lens versus Nice. Jika ketiga pemain ini benar-benar absen, peluang timnas Indonesia untuk mencetak kejutan semakin terbuka. Lini belakang Australia bisa lebih rentan tanpa Boss, sementara ketajaman mereka juga berkurang tanpa Irankunda. Ditambah lagi, ketiadaan Matthew Ryan bisa membuat sektor penjaga gawang Australia lebih mudah ditembus oleh skuad Garuda. Mampukah Indonesia memanfaatkan situasi ini dan mencetak sejarah? Paul Pogba segera bebas dari sanksi doping dan Manchester United dikabarkan siap menampungnya kembali. Bahkan Setan Merah sudah menyiapkan nomor punggung 10 untuk sang gelandang Prancis. Setelah dinyatakan positif doping di HEA, Pogba awalnya dihukum dilarang bermain selama 4 tahun. Namun setelah mengajukan banding, hukumannya dikurangi menjadi 18 bulan yang berarti ia bisa kembali merumput pada Maret 2025. MU disebut-sebut menjadi salah satu klub yang meminati jasanya, bersaing dengan Marseille. Jika benar Pogba kembali ke Old Trafford, ia akan mengenakan nomor 10 yang sebelumnya dipakai Marcus Rashford sebelum dipinjamkan ke Aston Villa. Kembalinya Pogba tentu memunculkan pro dan kontra. Apakah MU benar-benar membutuhkan jasanya? Atau ini hanya nostalgia belaka yang bisa berujung petaka bagi Setan Merah? Bayern Munchen mendapat larangan mengejutkan dari UEFA. Die Roten tidak diizinkan mengenakan jersey merah mereka di Liga Champions musim ini, bahkan untuk laga kandang sekalipun. Menurut laporan The Sun, larangan ini disebabkan oleh warna nomor punggung dan nama jersey merah Munchen yang dianggap tidak memenuhi standar visibilitas UEFA. Warna yang terlalu gelap membuatnya sulit terbaca di layar televisi dan stadion. Munchen baru diperbolehkan mengenakan jersey merah lagi jika mereka melakukan perubahan pada warna font dan desainnya. Hal ini tentu menjadi pukulan tersendiri bagi klub, mengingat jersey merah adalah identitas skuad Bayern di kompetisi Eropa. Kini Bayern harus mencari solusi cepat agar tetap bisa tampil maksimal di Liga Champions. Apakah mereka akan merancang jersey baru atau hanya melakukan sedikit modifikasi? Nasib Dani Olmo di Barcelona masih penuh ketidakpastian. Presiden La Liga Javier Tebas menegaskan bahwa izin bermainnya bisa dicabut kapan saja. Sebelumnya, Olmo sempat kehilangan statusnya sebagai pemain terdaftar akibat batasan gaji Barcelona yang tidak terpenuhi pada 31 Desember 2024. Namun setelah pengadilan olahraga tertinggi Spanyol memenangkan gugatan Barcelona, ia bisa kembali bermain. Sejak itu, Olmo sudah tampil 5 kali di tahun 2025. Namun, masalahnya belum selesai. Kasusnya masih dalam tahap uji ulang dan keputusan final baru diambil sebelum 7 April mendatang. Ketika ditanya apakah ia merasa kasihan pada Olmo jika dilarang bermain lagi, Tebas menjawab tegas, tidak, dia tahu resikonya sejak awal ketika menandatangani kontrak. Ini adalah konsekuensi dari keputusan Barcelona. Jika izin Olmo benar-benar dicabut, apakah Barca akan mencari jalan lain? Atau ini akan menjadi tamparan keras bagi Blaugrana dalam perburuan gelar musim ini?